Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monster, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita diawali, Ouyang Ze yang menghancurkan lantai-lantai gedung hingga mencapai area terbawah dari gedung tersebut, dan terlihat Ouyang Ze dengan sayap emasnya berkata kalau Liu Qingzu tidak akan bisa kabur dari dirinya. Namun tiba-tiba Ouyang Ze mendengar suara yang begitu familiar, dan dia pun terkejut melihat sesosok yang begitu kuat mendekat ke arahnya. Lalu Ouyang Ze pun sadar, dan tidak percaya kalau orang di depannya adalah naga. Mustahil, bukankah dia seharusnya pergi mengejar, dan membunuh pemegang liontin itu? Kemudian Ouyang Ze pun tiba-tiba terkejut, dan sadar kalau target naga adalah pemegang liontin terbanyak. Dirinya punya 4 liontin yang dirinya pegang, dia pasti akan datang ke tempat dengan liontin terbanyak terlebih dahulu. Dirinya sungguh terlalu percaya diri, malah membuat dirinya jatuh ke dalam bahaya. Lalu terlihat sebuah mata dengan pupil ganda yang menatap ke arah Ouyang Ze, yang membuat Ouyang Ze menjadi waspada, dan menatap balik ke arah monster naga. Namun Ouyang Ze tiba-tiba terkejut, karena sebuah aura hitam menyelimuti dirinya. Dan Ouyang Ze pun tersadar kalau ini adalah domain naga, dan menyadari kalau monster naga ini bisa menggunakan teknik seperti ini. Dan hanya dengan bertatapan langsung dengan penggunanya, kau akan terseret ke dalam domain khusus ini. Satu-satunya cara untuk keluar adalah mengalahkan penggunanya. Tidak menyangka dirinya terdesak sampai sejauh ini. Terlihat monster naga yang menerjang maju ke arah Ouyang Ze yang masih di udara, dan langsung memberikan beberapa tebasan ke arah Ouyang Ze, namun Ouyang Ze mencoba untuk menahan semua serangan tersebut menggunakan kedua sayapnya. Kemudian monster naga itu bersiap dengan sebuah tebasan sambil dirinya berteriak, yang membuat Ouyang Ze menjadi panik melihat serangan yang akan dilepaskan ke arah dirinya. Lalu berpindah di tempat Zhang Xiong yang menyalakan voice chat, di mana di tempat itu terlihat Zhang Xiong yang menahan serangan dari Yi He menggunakan pedang besarnya. Kemudian Yi He pun bertanya, apa kau seriusan, kau menyalakan voice chat server untuk menantang semua orang di sini? Namun tiba-tiba Chu Zhou meminta kepada Yi He untuk menyerahkan orang ini pada dirinya ingin menguji kekuatannya sendiri. Yi He yang mendengar itu pun sedikit kaget dengan permintaan Chu Zhou. Namun Zhang Xiong yang sudah tidak sabaran, langsung menyerang ke arah mereka berdua dengan aura kuat seperti harimau. Apakah kalian mengira sudah berhasil menangkap dirinya? Mengapa begitu sombong? Chu Zhou yang menyadari serangan tersebut langsung mengaktifkan teknik Ice Vein. Dan dengan cepat sebuah serangan es dari Chu Zhou berhasil menahan serangan Zhang Xiong. Namun ketika Chu Zhou mencoba untuk menjaga jarak, Zhang Xiong yang melihat Chu Zhou menjauh berkata kalau Chu Zhou mau pergi kemana. Lalu langsung mengarahkan tebasannya ke arah Chu Zhou, dan Chu Zhou dengan cepat menahan serangan tersebut. Chu Zhou tiba-tiba kaget, karena ada sebuah serangan dari arah belakang, dan dengan sigap Chu Zhou menghadangnya. Kemudian Chu Zhou pun sadar kalau lawan di depannya sudah mencapai tingkat di mana manusia dan pedang sudah menjadi satu. Lalu Chu Zhou mengaktifkan teknik Sword Intent Persis the Soul. Sebuah teknik yang mengeluarkan sosok naga es, dan Zhang Qiong yang tak mau kalah, juga mengeluarkan teknik tebasannya hingga sesosok harimau berada di belakangnya. Terlihat mereka berdua saling bertukar tebasan satu sama lain. Berpindah kepada Yi He, yang begitu bosan menonton pertarungan mereka berdua yang begitu lama. Namun di tengah pertarungan, Zhang Xiong tiba-tiba terkejut, karena ada aura dari Ouyang Ze, dan menyadari kalau dia sedang meminta bantuan. Namun Zhang Xiong menjadi tidak fokus, dan hampir terkena tebasan oleh Chu Zhou. Kemudian Zhang Xiong yang bersiap pergi untuk membantu Ouyang Ze, sambil berkata jika saja dirinya tidak sedang terburu-buru, dirinya pasti akan mematahkan 8 tulang kalian satu persatu. Namun Yi He yang tidak mau melepaskan Zhang Xiong langsung menghadangnya, dan berkata kalau udah selesai mengucapkan ancaman, lalu ingin pergi begitu saja. Apa dirinya sudah mengizinkannya untuk pergi? Zhang Xiong pun terkejut melihat Yi He sudah berada di dekatnya, dan sebuah serangan menghantam dadanya hingga terpental jauh ke belakang. Kemudian terlihat Zhang Xiong yang memuntahkan darah dari mulutnya, lalu bertanya apa barusan dirinya terpental karena serangan Magical Beast. Namun Yi He menjawab, kalau dirinya yang memukulmu terbang.
Soalnya teriakanmu itu jelek sekali, jadi dirinya agak keterlaluan memukulnya. Zheng Xiong yang menyadari kalau yang menyerang dirinya diam-diam adalah Yi He, menjadi sangat marah. Namun Yi He yang mendengar itu pun berkata, kalau menurut dirinya, itu bukan serangan diam-diam. Otakmu saja yang lambat, jadi tidak sempat menghindari pukulan dirinya. Terlihat Zheng Xiong menjadi sangat marah, dan berteriak kalau Yi He sombong sekali, dirinya akan membunuhmu. Namun setelah 3 menit kemudian, terlihat Zheng Xiong yang sudah babak belur karena dihajar Yi He. Lalu Yi He berkata kalau Zheng Xiong jangan berkecil hati, karena bisa bertahan 3 menit melawan dirinya itu sudah hebat. Dibandingkan Xin Chen dulu, bahkan terpental hanya dengan 1 pukulan. Kemudian terlihat Yi He yang mengambil senjata Zheng Xiong, dan menyadari kalau senjata Zheng Xiong cukup berbobot, jadi dirinya pinjam sebentar. Namun Yi He menyadari kalau senjata ini tetap harus ditingkatkan dulu. Lalu terlihat senjata Zheng Xiong semakin keren dengan tambahan duri-duri tajam. Kemudian Chu Zhao menghampiri Yi He, dan memberi tahu kalau di cincin ruang Zheng Xiong, dirinya tidak menemukan liontin, tapi dirinya menemukan liontin ini, dan liontin ini terus berkilau, seperti sedang memancarkan semacam sinyal. Kemudian berpindah di posisi Ouyang Ze, di mana dia yang terkurung oleh domain naga. Lalu terlihat seluruh tubuh Ouyang Ze yang sudah dipenuhi luka, dan dia juga kehilangan 1 lengannya, akibat pertarungan melawan monster naga. Ouyang Ze juga tidak menyangka, kalau ternyata dirinya hanya bisa sampai di titik ini. Dirinya sudah menggunakan semua relik, yang dirinya bawa dari reruntuhan di dalam Secret Realm. Asalkan dirinya bisa mengenai jantungnya secara tepat, dirinya bisa menyegel aliran ki dan energinya. Sayangnya dirinya sudah mengorbankan 1 lengannya, tapi tetap saja tidak bisa menusukkan paku panjang itu ke jantung monster naga, dan dirinya masih tetap meleset sejauh 3 jari. Kemudian monster naga itu mengaum di depan Ouyang Ze. Dan terlihat Ouyang Ze yang sudah putus asa, karena telah kehilangan kesempatan satu-satunya untuk mengalahkan monster naga. Setelah itu terlihat domain naga mulai menghilang perlahan-lahan, lalu terlihat Ouyang Ze yang sudah tertancap pedang di dadanya, dan yang mengakhiri hidup Ouyang Ze. Kemudian berpindah pada Liu Qingzu yang sedang berlari di tangga menuju atap gedung, lalu berpikir kalau monster naga itu sangat mengerikan, bahkan monster kerbau sama sekali tidak selevel dengannya. Ouyang Ze juga tidak akan bisa bertahan lama. Dan untuk target berikutnya pasti adalah dirinya. Kalau ingin tetap hidup, sepertinya satu-satunya cara adalah membuat Yi He datang dan membawa dirinya pergi. Dan ini adalah bangunan tertinggi di sini, karena Yi He sudah menyalakan sinyal suar, untuk dirinya sekarang harus menyalakan sinyal suar juga untuk Yi He. Lalu Liu Qingzu mengaktifkan teknik Bloodline Awakening, Nether Sparrow. Kemudian mengeluarkan gelombang suara ke seluruh tempat tersebut. Namun Liu Qingzu tidak bisa mempertahan tekniknya terlalu lama, karena sudah kehabisan energi akibat pertarungan dengan monster kerbau, lalu berkata kalau itu sakit sekali, dan semoga Yi He bisa menerima gelombang suara dari dirinya. Namun tiba-tiba Liu Qingzu terkejut, karena merasakan ada aura kuat yang sedang mendekat ke arahnya. Lalu Liu Qingzu dengan cepat memeriksa ke arah bawah gedung, dan terkejut karena Liu Qingzu merasakan ada suara yang begitu familiar. Dan terlihat suara itu berasal dari monster naga yang berjalan dari gedung bawah, menuju ke arah Liu Qingzu yang berada di atas gedung. Liu Qingzu yang melihat itu pun kaget, karena dirinya sudah ditemukan begitu cepat. Dan ini tidak bagus, dirinya harus segera mengirim sinyal lagi, agar Yi He pergi dari tempat ini. Namun dengan cepat monster naga menatap Liu Qingzu, dan dengan cepat menggunakan domain naga kepada Liu Qingzu. Terlihat monster naga yang sudah sampai di atas gedung, dan membuat Liu Qingzu menjadi panik, karena monster naga sudah bersiap menebaskan pedangnya ke arahnya, yang membuat Liu Qingzu menangis, karena mengira dirinya sudah tidak bisa kabur lagi. Namun tiba-tiba domain naga itu retak dan hancur, terlihat itu adalah Yi He yang menghancurkan domain naga, dan berkata kalau dirinya sudah berjanji kepada orang tua Liu Qingzu, sekarang dirinya sudah menepatinya. Sambil bersiap melepaskan tebasan ke arah monster naga di bawahnya. Liu Qingzu yang melihat itu pun berteriak memanggil nama Yi He, yang membuat perhatian monster naga menjadi teralihkan, dan terlihat Yi He yang begitu marah kepada monster naga karena hampir membunuh Liu Qingzu. Lalu Yi He dengan kuat melepaskan tebasannya ke arah monster naga, dan terlihat monster naga mencoba menahan serangan Yi He menggunakan pedangnya.
Terlihat tebasan Yihe begitu kuat hingga bangunannya terbelah menjadi dua. Kemudian Yihe meminta Liu Qingzu untuk pergi ke tempat Chu Zhao, yang ada di gang kecil sebelah timur. Kamu pergi duluan, dirinya akan menghadapi orang bertopeng naga itu. Lalu dengan cepat Yihe berlari di tengah-tengah belahan gedung tersebut, menuju ke arah monster naga yang berada di bawah sana. Terlihat monster naga yang berjalan mendekati Yihe, sambil mengaktifkan domain naganya. Yihe yang menyadari kalau dirinya sudah berada di dalam domain naga. Kemudian Yihe berkata, jadi ini adalah teknik domain. Sebelumnya saat dirinya menerima sinyal minta tolong dari Liu Qingzu, dirinya sudah curiga tempat ini mencurigakan. Apa kau hanya bisa bersembunyi dan bertarung dalam domain ini? Tetapi Yihe tiba-tiba tersadar, melihat benda yang menancap di dada monster naga, dan Yihe juga teringat perkataan Zheng Xiong tentang paku itu. Jangan-jangan ini rencana yang disebut Zheng Xiong untuk mengalahkan monster naga. Lalu terlihat monster naga yang mulai maju dengan sangat cepat ke arah Yihe, namun Yihe yang melihat monster naga sangat cepat begitu bersemangat, dan bersiap dengan pedang besar di tangannya. Lalu terjadilah sebuah bentrokan pedang yang begitu kuat, dan membuat Yihe menjadi semakin bersemangat, karena Yihe sangat menantikan pertarungan yang seperti ini. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.